Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Al Hilal terus goda Piero Ausilio, Inter waspada. Melalui sebuah video di kanal YouTube Fabrizio Romano, pakar bursa transfer Matteo Moretto mengungkapkan perkembangan terbaru terkait ketertarikan Al Hilal terhadap Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio. Klub Arab Saudi yang kini ditangani Simone Inzaghi itu disebut masih berupaya keras memboyong sosok penting di balik strategi transfer Nerazzurri. Menurut jurnalis ini, beberapa pekan lalu situasi Ausilio tampak mengarah pada kepastian bertahan di Inter, mengingat perannya yang begitu sentral dalam urusan perpanjangan kontrak, perekrutan, dan dinamika internal tim. Namun, Al Hilal dikabarkan belum berhenti menggoda. Al Hilal tetap sangat tertarik padanya dan terus melakukan negosiasi untuk mencoba membawanya dari Inter. Masih ada tawaran di atas meja. Kita akan lihat bagaimana situasi berkembang. Tapi jelas isu Ausilio masih menjadi tema penting di rumah Inter, ujar Moretto. Arrigo Sacchi puji gaya bermain Inter, era Christian Cifu. Arrigo Sacchi memberikan pujian tinggi kepada Inter Milan setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Slavia Praha di San Siro pada laga Liga Champions, Selasa lalu. Kepada Gazzetta dello Sport, mantan pelatih legendaris AC Milan itu mengaku kemenangan tersebut membuatnya bersemangat. Inter tampil dominan pada pertandingan kedua fase Liga di bawah Christian Cifu. Lautaro Martinez mencetak 2 gol. Sementara Denzel Dumfries menutup babak pertama dengan gol mudah yang menegaskan keunggulan tuan rumah. Hasil ini melanjutkan kemenangan 2-0 atas Ajax di laga pembuka, sekaligus memperbesar peluang Nerazzurri lolos langsung ke babak 16 besar. Tak hanya di Eropa, Inter kini mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Menariknya, mereka selalu mencetak minimal 2 gol dalam periode tersebut, sebuah catatan impresif jelang duel melawan Cremonese akhir pekan ini sebelum jeda internasional. Barella siap ukir rekor saat Inter Milan hadapi Cremonese di San Siro. Nicolo Barella kembali dipertemukan dengan lawan yang memberinya kenangan manis, Cremonese pada pekan ke-6 Serie A, Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kini, Barella punya kesempatan emas untuk menorehkan catatan sejarah baru. Andai mampu mencetak gol melawan Cremonese besok, Barella akan menyamai torehan Lorenzo Pellegrini AS Roma dan Hakan Calhanoglu, dua gelandang yang sukses mencetak gol di 9 musim Serie A berturut-turut. Sejak bergabung dengan Inter Milan pada 2019, Barella dikenal bukan hanya sebagai pengatur tempo, tetapi juga gelandang yang punya insting mencetak gol dari lini kedua. Produktivitasnya menjadikannya salah satu gelandang Italia paling komplit, dengan kemampuan bertahan, visi kreatif, dan kontribusi langsung pada serangan. Konsistensi ini pula yang membuat Barella dipandang sebagai sosok penting dalam skuad Inter, baik di level domestik maupun Eropa. Bisek dicoret lagi, dari timnas Jerman. Bek Inter Milan, Jan Bisek, kembali dicoret dari skuad timnas Jerman untuk kualifikasi Piala Dunia Oktober tahun 2026, membuatnya absen untuk kedua kalinya berturut-turut. Keputusan ini diumumkan oleh pelatih kepala Jerman, Julian Nagelsmann, yang menegaskan bahwa Bisek belum masuk rencana untuk menghadapi Luxembourg dan Irlandia Utara. Menurut laporan FC Internews, Bisek sempat hampir meninggalkan San Siro pada bursa transfer musim panas lalu. Inter Milan memang terbuka untuk menerima tawaran, tetapi klub-klub seperti Crystal Palace gagal memenuhi harga yang diminta Nerazzurri. Akhirnya, Bisek tetap bertahan di Italia meski kesempatannya tampil di lapangan relatif terbatas. Thuram absen, Boni kemungkinan starter di laga Inter versus Cremonese. Inter Milan bersiap menghadapi Cremonese pada pekan ke-6 Serie A, dengan sebuah pertanyaan besar di lini serang. Siapa yang akan menemani Lautaro Martinez sejak menit pertama?
menurut laporan Corriere dello Sport, Christian Cifu akan mempercayakan posisi tersebut kepada Angelo Boni, sementara Pio Esposito juga masuk dalam rencana rotasi. Boni diyakini akan mengisi slot starter kontra Cremonese. Striker asal Prancis tersebut sudah menunjukkan insting tajam dengan gol pada laga pembuka kontra Torino. Sementara itu, Pio Esposito juga tak kalah menjanjikan setelah mencetak gol di laga pramusim melawan River Plate serta mengukir gol pertamanya di Serie A saat melawan Cagliari. Cifu diyakini akan memberi keduanya menit bermain secara bergantian dalam periode padat ini. Cifu berencana merotasi 5 pemain starting demi hadapi Cremonese. Inter Milan akan kembali beraksi di Serie A akhir pekan ini dengan menjamu tim promosi Cremonese pada Sabtu malam, dalam laga wajib menang di San Siro. Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih Christian Cifu berencana melakukan hingga 5 perubahan dalam susunan pemain inti. Inter baru saja meraih kemenangan meyakinkan di Liga Champions melawan Slavia Praha, dengan Lautaro Martinez mencetak brace penentu kemenangan. Namun, Nerazzurri harus kehilangan Marcus Thuram yang mengalami cedera hamstring dan dipastikan absen beberapa pekan. Absennya striker Prancis itu membuka peluang bagi Angelo Boni untuk menjadi pendamping Lautaro di lini depan. Selain Boni, sejumlah perubahan lain juga diperkirakan terjadi. Josep Martinez kemungkinan akan menggantikan Yann Sommer di bawah Mistar, Carlos Augusto, Stefan de Vrij, dan Manuel Akanji juga berpotensi kembali ke starting 11. Sementara itu, Federico Di Marco bisa digantikan di sisi sayap, dengan Francesco Acerbi serta Jan Bisek diprediksi turun ke bangku cadangan. Di lini tengah, Henry Mkhitaryan yang sebelumnya hanya jadi cadangan di Liga Champions berpeluang masuk ke skuad utama menggantikan Petar Sucic. Cifu juga kabarnya akan memberikan menit bermain untuk Andy Diouf yang sejauh ini masih belum maksimal dimanfaati. Inter berpotensi catat keuntungan besar dari Aslani. Inter Milan berpotensi meraih keuntungan besar dari penjualan Christian Aslani ke Torino pada akhir musim ini. Menurut laporan Calcio e Finanza, transfer permanen gelandang asal Albania tersebut akan memberi dampak signifikan bagi keuangan Nerazzurri. Aslani meninggalkan San Siro pada akhir Agustus lalu dengan status pinjaman semusim. Meski menolak beberapa tawaran dari luar negeri, gelandang berusia 23 tahun itu akhirnya menerima pinangan Torino setelah tidak masuk dalam rencana pelatih baru Christian Cifu. Torino membayar biaya pinjaman sebesar 1,5 juta euro untuk meminjam Aslani hingga akhir musim ini. Selain itu, Inter juga sudah menghemat sekitar 2,4 juta euro dari beban gaji sang pemain. Dalam kesepakatan tersebut, Torino memiliki opsi pembelian permanen pada musim panas 2026 dengan nilai 12 juta euro. Angka ini berpotensi memberi keuntungan besar bagi Inter, mengingat nilai pasar Aslani saat ini telah turun menjadi 7,2 juta euro dan diperkirakan bisa merosot hingga 4,2 juta euro pada musim panas mendatang. Inter hadapi dilema kontrak Sommer dan Di Gennaro. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depan dua penjaga gawang mereka, Yann Sommer dan Rafael Di Gennaro. Menurut Gazzetta dello Sport, manajemen Nerazzurri harus segera memutuskan langkah terkait kedua pemain tersebut yang masuk skuad utama. Sommer, yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini, sudah tak lagi menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Meski tampil konsisten sejak direkrut dari Bayern Munchen pada 2023, kiper asal Swiss itu kini kalah bersaing dengan Josep Martinez. Usianya yang akan menginjak 37 tahun pada Desember mendatang, membuat Inter ragu untuk menawarkan kontrak baru. Sebaliknya, peluang Di Gennaro untuk bertahan di San Siro justru lebih besar. Walaupun hanya menjadi pilihan ketiga Christian Cifu, kiper berusia 31 tahun tersebut berpeluang memperpanjang kontraknya. Faktor gaji yang relatif rendah, hanya 200.000 euro per musim, serta statusnya sebagai jebolan akademi Inter membuatnya dinilai lebih realistis untuk dipertahankan. Statistik ciamik Di Marco dan Dumfries, Inter Milan menggila di sayap.
Inter Milan pada musim ini kembali menunjukkan dominasi di sektor sayap, yang diperkuat Federico Di Marco dan Denzel Dumfries. Di bawah arahan Christian Cifu, Di Marco dan Dumfries menjadi motor serangan yang tak hanya menambah variasi dalam permainan, tetapi juga menghadirkan angka-angka mengesankan yang menegaskan status mereka sebagai dua dari wingback terbaik di Eropa. Awal musim ini berjalan luar biasa bagi Federico Di Marco. Bek kiri asli didikan Akademi Inter ini sudah mencatatkan 16 peluang tercipta, menjadikannya bek yang paling banyak memberikan asis potensial bagi rekan setimnya di Serie A sejauh ini. Di sisi sebaliknya, Denzel Dumfries terus membuktikan dirinya sebagai bek sayap yang bukan hanya sekadar pelari cepat, melainkan juga pencetak gol ulung. Christian Vieri, Inter Milan punya skuad terbaik di Serie A. Legenda sepak bola Italia yang pernah berseragam AC Milan, Juventus, dan Inter Milan, Christian Vieri, menegaskan bahwa Inter memiliki skuad paling komplit di Serie A. Meski begitu, ia tetap mengingatkan bahwa kualitas pemain saja tidak selalu menjamin keberhasilan meraih Scudetto. Saat ditanya apakah ia masih menganggap Inter sebagai tim terkuat, Vieri menjawab tegas, "Kalau ditanya siapa yang punya skuad terbaik, saya jawab Inter, saya tidak akan mengubah pendapat hanya karena mereka kalah dari Udinese," ujar Vieri. Meski demikian, Vieri meminta publik untuk bersabar dengan Cifu. "Masih awal, kita butuh waktu, tapi hasil sudah mulai terlihat. Inter punya tim hebat dan saya percaya mereka akan terus berkembang." Menit bermain Fratesi turun drastis di bawah Cifu, kesempatan mungkin datang di laga Inter versus Cremonese. Inter Milan tengah bersiap menghadapi Cremonese pada pekan ke-6 Serie A. Namun, sorotan justru tertuju pada situasi David Fratesi, yang sejauh musim kini mendapatkan menit bermain lebih sedikit di bawah asuhan Christian Cifu dibandingkan era Simone Inzaghi. Menurut laporan FC Internews, Fratesi baru mencatatkan 72 menit bermain musim ini di semua ajang, semuanya sebagai pemain pengganti. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2 musim terakhir, ketika Inzaghi masih menukangi Nerazzurri. Padahal, pemain berusia 26 tahun itu memulai musim dengan ekspektasi tinggi, untuk menjadi salah satu pilar lini tengah Inter.